Kopitu, Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu, Kota Dumai. Pembukaan pelatihan kreatif menjahit baju kurung muslim khususnya untuk daerah Riau. Jam 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantin kuliner dan hidroponik Kopitu Dumai. Acara pelatihan kreatif menjahit baju kurung muslim dimulai. Dihadiri oleh Bapak Haji Zulhendri dari Komisi 2 DPRD Kota Dumai, perwakilan Kabid Disdik Kota Dumai yaitu Ibu Siti, Ibu Samsawati pimpinan Aisyah Kota Dumai, dan Bapak Ibu Samsawati pimpinan Aisyah Kota Dumai, dan Bapak Samsul pengurus HIPKI dan Sekretaris Hilsi, dan peserta pelatihan yang diundang. Pembukaan diawali oleh sambutan protokol seorang wanita cantik yaitu Saudari Nazra, dan acara dilanjutkan oleh kata sambutan Ibu Fatmawati SE selaku Ketua Kopitu Kota Dumai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi untuk Kopitu. Salam Kopitu kita dulu Pak semua Pak. Selamat siang selamat pagi menjelang siang untuk Kopitu seluruh Indonesia. Insya Allah kami dari DPD Kopitu Kota Dumai lagi melaksanakan pelatihan kreatif yaitu menjahit baju kurung muslim khususnya untuk daerah Riau. Insya Allah semoga kegiatan kami ini bisa berlangsung sebagaimana mestinya yang diharapkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan UMKM naik kelas. Sebagai pembina dari UMKM naik kelas yang sekarang ini bergabung di dalam Kopitu. Mungkin dari kita ini banyak yang belum tahu apa itu Kopitu, Bunda ya. Kopitu adalah Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu, yaitu kita SK-nya langsung dari pusat. Kebetulan untuk Riau saya salah satu koordinatornya baru tahun ini, dan untuk Dumai saya ditunjuk sebagai ketua. Gapuru Eka itu adalah Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah Kota Dumai. Dan salah satu bapak kita ini, kakanda kita ini adalah pembinanya untuk peningkatan UKM yang ada di Kota Dumai. Jadi kita tahun 2019 sudah pernah dapat juara nasional di Jogja. Kenapa? Itu pengolahan ikan lomek yang khususnya adanya di Riau Pesisir, yaitu di Dumai. Dan alhamdulillah untuk 2019 ke 2020 kita udah banyak handle-nya dari permintaan dari luar, karena memang nasib belum di tangan kita, terjadinya musibah corona. Alhasil kegiatan kita di Jogja ya Bun, di Solo itu ditunda. Akhirnya kami termasuk salah satu orang yang merugi di saat adanya corona. Nah di sini kita juga akan memberikan sertifikat. Nah kalkulasi ini kami mohon ada kerjasamanya, uluran tangan dari teman-teman ya pendukung kami, baik secara materi maupun secara moral, supaya kegiatan ini akan berlanjut sampai kita akan bisa menjadi Indonesia Bersatu dan Dumai adalah handalanku. Dengan kebersamaan kita bisa, insya Allah kegiatan ini akan berlanjut sebagai mestinya yang kita harapkan. Amin. Baiklah, untuk ini sementara saya sebagai Ketua Fatmawati Sarjana Ekonomi, saya juga adalah salah satu yang mendampingi dari lembaga Mode Wancan untuk ikut berperan akan memberikan sertifikasi kepada peserta pelatihan yang dikoordinatorkan oleh yang dihandle oleh Kopitu DPD Kota Dumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Fatmawati menyampaikan kata sambutannya, kata sambutan selanjutnya disampaikan oleh perwakilan Kabid Disdik Kota Dumai yaitu Ibu Siti. Sebetulnya banyak sekali nanti yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi sudah Ibu buat ya Bu ya, proposal ya Bu. Sudah ada proposal yang akan diajukan ke, bisa juga ini masih ada kesempatan sampai dengan pertengahan bulan Maret. Itu nanti Bapak Ibu anggota itu bisa membuat proposal di Kesra, tetapi mengingat lagi kita menyesuaikan dengan anggaran Kota Dumai, jadi nanti akan dipilah terutama oleh anggota dewan yang poker tadi, yang mana yang lebih urgent itulah yang akan diutamakan terlebih dahulu. Tapi meskipun begitu kita tidak boleh patah semangat. Insya Allah
niat baik dari ibu-ibu semua akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan dari kami dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu harus tetap semangat mengikuti pelatihan ini. Kemudian doa kami semua mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada halangan, kemudian menghasilkan karya yang luar biasa bagus, dan sampai nanti akan tercipta pasar terapung. Mudah-mudahan nanti akan terkabul menjadi tempat wisata andalan Kota Dumai. Ibu Rosnita, bidang pariwisata di Kopitu pagi ini juga diminta menyampaikan kata sambutannya. Memang ini bukannya perkara yang mudah, tidak mudah menggerakkan masyarakat. Mimpi ini istilahnya kita yang mimpi, masyarakat nggak mimpi, jadi nggak kebayang dia itu desa itu mau diapain gitu. Tapi alhamdulillah saya bertemu teman-teman di Kopitu ini, ternyata mimpi saya ini justru sudah nampak saya kemana dibawa mimpi saya. Bunda malah membuat event yang akan nanti insya Allah direncanakan beliau itu desa eventnya itu pasar terapung. Tadinya saya cuma merencanakan untuk orang berjalan-jalan ke Sungai Masjid, tapi itu milik Kopitu Dumai. Jadi saya pengennya disitulah bermuara, disitulah semuanya kegiatan ada, barang-barang dijual di situ, hasil karya kita tumpuk blek di situ. Nah, gitulah maksudnya kan. Jadi orang bisa menikmati hasil kulinernya, bisa menikmati beli baju kurung labuhnya atau apa aja gitu. Tapi jangan lupa kita memang masih banyak tantangan, masih terlalu banyak halangan. Yang jelas kita selalu bersemangat, insya Allah ada jalan keluar. Semoga Allah menyatukan hati-hati kita, kegiatan ini tidak ada silang pendapat, selalu berprasangka baik dengan sahabat-sahabat kita. Jadi kalau ada permasalahan di dalam kita selesaikan bersama-sama. Itu saja dari kami mohon support dari semua teman-teman. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Yuliandri SP selaku pembina Kopiti di pagi itu juga menyampaikan kata sambutannya dengan pandangan dan nasihat yang bijaksana kepada pengurus dan peserta latihan di pagi itu. Yang kami hormati Ketua Kopitu, Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Kota Dumai, Indonesia Bersatu Kota Dumai, Ibu Fatmawati Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati pimpinan daerah Asia Kota Dumai, Ibu Samsawati. Kebetulan Ibu Samsawati ini sama-sama Muhammadiyah juga dengan kami, karena saya juga pengurus Muhammadiyah Kota Dumai. Yang kami hormati pengurus PLC Dumai Pak Samsul. Yang kami hormati Kasih Dinas Pendidikan Ibu Siti. Yang kami hormati koordinator, ketua koordinator kuliner Bu Erlina. Yang kami hormati ketua koordinator wisata Bu Rosnita. Yang kami hormati koordinator kreatif Bu Nazra. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia jualah. Pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka pelatihan ya Bu ya, pelatihan menjahit anggota masyarakat madani di bawah Kopitu. Salat beserta salam juga kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan Bapak dan Ibu, sebagaimana yang disampaikan tadi, nama saya Haji Yuliandri SP. Kebetulan saya di sini adalah pembina dari Kopitu Kota Dumai. Saya sekarang ini memang menjadi sebagai anggota DPRD Kota Dumai di Komisi 2. Artinya pas sekali saya berada di tengah-tengah ibu-ibu dan bapak-bapak yang
UKM itu di bawah Komisi 2. Kebetulan kita ini anggota Komisi 2. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam mencapai suatu cita-cita tentu ada suatu pengorbanan. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita, bagi Kopitu Kota Dumai untuk mengembangkan usahanya. Maka daripada itu saya mengucapkan selamat kepada Bu Fatmawati Sarjana Ekonomi bersama teman-teman yang sudah mempunyai inisiatif, yang sudah menjemput bola ke pusat untuk menjadi pengurus Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu yang langsung dari pusat SK-nya ya Bu ya. Karena di Riau ini pertama diadakan di Dumai, nanti mudah-mudahan untuk kabupaten kota lain akan berdiri juga Kopitu. Pada kesempatan ini kami sebagai pembina, tentu tugas dan fungsi kami mengarahkan, membina bagaimana Kopitu itu bisa maju. Untuk mencapai suatu kemajuan itu tadi sudah sampaikan perlu ada suatu pengorbanan. Makanya di dalam pengorbanan ini perlu ada 3 prinsip yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama, kita itu sebagai apa? Sebagai pekerja kah? Sebagai pemimpin, pemikir, ataupun sebagai pemimpin. Kalaulah yang 3 ini mampu kita Bapak dan Ibu untuk menerjemahkan, untuk merealisasikan suatu organisasi ini, insya Allah ini akan cepat maju, akan berkembang. Tentu saya mengucapkan selamat kepada Ibu Fatmawati dan kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa maju yang akan datang. Tentu ini tidak terlepas dari perannya pemerintah untuk membina UKM-UKM yang ada. Artinya pemerintah melalui UKM-UKM ini, apalagi kami sebagai pembina yang juga anggota DPRD Kota Dumai di Komisi 2 pula itu, karena UKM ini Komisi 2, tentu ini kesempatan. Makanya kesempatan ini kita tidak sia-siakan. Bagaimana tugas kami untuk mengembangkan Kota Dumai ini, untuk mencari pendapatan daerah itu juga di bawah Komisi 2. Salah satunya UKM yang Ibu bina ini, yang Ibu ciptakan ini, tentu nantinya akan menjadi usaha bagi Bapak dan Ibu yang juga akan bisa berkontribusi untuk Kota Dumai melalui PAD-nya nanti. Tentu di dalam hal ini ada tadi disampaikan akan juga dari UKM ini, dari Kopitu ini akan tercipta nanti suatu desa wisata alam yang di Sungai Masjid yang bekerja sama atau berkolaborasi ya Bu ya dengan Kopitu. Ini sangat cocok sekali, sangat bersinergi. Kenapa? Karena setelah dibukanya jalan tol Pekanbaru Dumai, orang yang keluar masuk dari Dumai keluar dan dari luar ke Dumai ini cukup banyak. Tentu apa yang akan mereka bawa di Dumai ini? Kesan apa yang kita bawa? Tentu ini peran dari UKM itu sendiri akan memberikan nama baik bagi Kota Dumai apabila mampu. Artinya apabila mampu mengembangkan usahanya, ada oleh-oleh yang dibawa di Dumai keluar, ada ciri khas Dumai ini nanti dibawa keluar yang akan dibawa datang lagi ke sini. Sehingga apa? Orang tidak bosan datang ke Dumai Bapak dan Ibu. Tentu apa yang dibawa di sini, apa yang dilihat di sini menyejukkan hati orang yang datang ke sini, sehingga ketika dia datang sendiri besok akan menambah kawan sehingga dia datang ke rumah ini. Tentu kita harus siap. Karena mereka datang ke sini pasti dia akan belanja, pasti dia akan mengeluarkan duit. Apa yang kita sajikan kepada mereka? Apa yang kita berikan kesempatan? Tadi saya berbincang-bincang dengan Ibu Ketua, katanya nanti ada namanya wisata ya Bu ya, wisata budaya. Wisata budaya ini bagaimana caranya? Di hari ini akan diadakan pelatihan menjahit pakaian Melayu. Nanti bagaimana masyarakat yang datang mungkin dia akan kita pakaikan pakaian Melayu kita, nah yang akan menjadi kenangan, oh beginilah budaya Melayu. Apalagi orang yang datang dari luar provinsi yang tahu inilah budaya Melayu kita. Tentu ini akan menjadi peluang bagi
Kota Dumai, terutama oleh Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM untuk menambah PAD di Kota Dumai ini. Dan ini tentu tidak terlepas dari campur tangan pemerintah melalui pokok-pokok pikiran dan anggota Dewan. Nantinya akan kita usahakan, karena Dewan itu adalah tugasnya berjuang untuk rakyat Bapak dan Ibu. Dia bukan menggunakan anggaran, tapi berjuang. Ini suatu perjuangan. Daripada Kopitu, daripada desa wisata alam sungai masjid yang akan dibentuk ini berjuang untuk membesarkan Dumai, untuk memperkenalkan Dumai. Bagaimana Dumai itu memang sejuk, memang punya potensi, sehingga akan datang wisata-wisata yang ke sini, yang nantinya kuliner-kuliner kita ini baik dari segi pakaiannya maupun dari segi kerajinannya, makanan-makanan kecilnya akan berkesan sehingga orang tidak bosan untuk datang ke Dumai. Mungkin itu selamat saya ucapkan kepada Ibu Fatmawati dan kawan-kawan sebagai Ketua Kopitu Kota Dumai yang telah mempunyai inisiatif untuk mengembangkan UKM di Kota Dumai ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan saya pesan kepada Bapak dan Ibu tetap bersemangat. Saya sebagai pembina juga akan berusaha bagaimana untuk membantu UKM ini melalui pemerintah. Tentu perjuangan ini karena namanya perjuangan, Bu. Kita berusaha. Berusaha itu belum tahu berhasil. Meminta, tadi sampaikan, meminta proposal atau minta bantuan belum tentu berhasil. Berusaha aja belum tentu berhasil, meminta aja belum tahu dapat, apalagi tidak meminta. Apalagi tidak berusaha. Kapan mau turun rezeki itu kepada kita? Sama orang tua saja kita meminta belum tahu dapat, ya kan? Makanya sama orang lain apalagi. Makanya daripada itu ini juga harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mereka yang mempunyai keinginan, yang mempunyai potensi, bermurah hati memperhatikan Kopitu Kota Dumai ini, UKM Kota Dumai ini, untuk kesejahteraan daripada masyarakat Kota Dumai, khususnya kepada anggota Kopitu ini. Tentu modal dasar daripada Bapak dan Ibu, yang pertama semangat, yang kedua mungkin pemikiran, yang ketiga baru modal finansial. Ini berkolaborasi semuanya sehingga terciptalah suatu kejayaan yang akan bisa dinikmati bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pembina Kopitu Kota Dumai, dan terima kasih kepada Dumai TV yang telah meliputi acara ini, karena majunya suatu daerah, dikenalnya suatu daerah tidak terlepas dari media yang menyampaikan informasi. Karena informasi itu lebih berharga Bapak dan Ibu. Tanpa informasi kita tidak tahu. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih lagi kepada anggota adik-adik dari Dumai TV. Semoga tetap jaya untuk masa yang akan datang. Lebih dan kurang kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Yuliandri SP menyempatkan menyampaikan apresiasinya kepada Ibu Fatmawati SP. Selamat kepada Kopitu Kota Dumai di bawah kepemimpinan Bu Fatmawati, Sarjana Ekonomi, yang telah memberi kesempatan kepada anak-anak remaja atau ibu-ibu Kota Dumai dalam memajukan UKM-nya di Kota Dumai ini. Tentu harapan kami supaya Kopitu Kota Dumai ini bisa berkontribusi terhadap daerah kita dengan menciptakan berbagai jenis usahanya nanti, sehingga Kota Dumai bisa lebih maju dan lebih dikenal di masyarakat luar pada umumnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Fatmawati beserta anggota yang telah mempunyai inisiatif dan kreatif untuk Kopitu Kota Dumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ayo ciptakan sesuatu yang mungkin tidak pernah orang lain pikirkan. Mungkin inilah jalan Tuhan untukmu, agar semua tahu bahwa kamu seorang yang luar biasa. Dari Warung Kuliner Kopitu Kota Dumai, Yuli Eli, Dumai Vision melaporkan.